berarti semua yang ada di Kabupaten Bantul disebut semua tuh? Nyanyi kabeh. Iya. Seko Klodran, Paseban. Kari dia sing paling tak senengi apa? Parangkusumo. Wah. Wah, jan juas. Ada apa dengan Parangkusumo? Loh, maksud tempatnya Oh, indah. tempatnya enak, asik gitu Ini ya. kan kota-kota sudah dinyanyikan. Iya. Besok nyanyi lagu kuliner-kuliner, Mas. Oh iya ya, jadi Bantul terangkat juga ya Wedang kulinernya. miletek. Terus nganti ingkung. Banyak kuliner Bantul yang harus diangkat ben masyarakat itu tahu. Betul, tapi jangan lupa ruang terbuka hijaunya juga harus Rahasia diperhatikan. iku nglatih. Alah, emang yang latih siapa? Ambo. Oke, baik Mas Pur, kita lanjutkan lagi obrolannya. Tadi sempat terputus dengan Pak Ari bahwa di kota ini sudah ruang terbuka hijau sudah banyak ya. Nah, yang di luar kota Bantul di mana aja titiknya, Pak? Ya, jadi selain di kawasan perkotaan, Pak Bupati juga memerintahkan kepada kami untuk beberapa kawasan strategis. Sebagai contoh, ya kawasan-kawasan masuk di wilayah Bantul. Oke, sebagai contoh, kalau Mbak Vira dari Kulon Progo begitu, di Serandaan. Serandaan itu pas bar jembatan itu. Ya, itu. Jadi ini kan juga Bantul sebagai kawasan perbatasan. Bagaimana nanti di Kulon Progo yang akan berkembang dengan adanya YIA itu kita juga harus menangkap peluang di sana. Sehingga ini harus kita tata juga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kawasan strategis juga, ya kalau sisi timur kita sekarang sudah menata di Imogiri. Oh iya. Ya, Imogiri sekarang juga sudah kita tata. Kemudian di Jalan Wonosari, ya di perempatan Ketandan itu. Oh iya, itu udah cakep banget itu Pak. Kalau malam itu sekarang lightingnya sudah bagus sekali. Ya, ini Pak Bupati perintahkan kita tindak lanjut dengan seperti itu. Jadi memang RTH ini ya kita harus fokus. Jadi kalau fokus itu nanti kan kelihatan itu hasilnya. Kita fokus ya perkotaan, kemudian kawasan-kawasan strategis. Ya. Kemudian satu lagi, ini Pak Bupati tadi juga sampaikan, yang tahun 2021, jadi konsep kita nanti adalah untuk ya kaula muda. Ya. Jadi sekarang ini kan potensi kriminalitas itu kan juga meningkat. Ya, terutama anak muda, ada klitih dan sebagainya. Bagaimana RTH yang kita desain ini nanti bisa mengakomodir ya istilahnya itu gejolak anak muda ini. Anak muda kan seneng ya nongkrong dan sebagainya. Nongkrongnya harus yang positif. Ya, nanti 2021 Taman Milenial. Ini kita bekerja sama dengan Ibu Kepala Dinas Kominfo. Ya, nanti tempat-tempat itu juga kita sediakan wifi gratis. Ya, tinggal kita batasi saja konten-kontennya sehingga tidak bisa untuk mengakses yang tidak bermanfaat. Gitu ya. Di masyarakat di situ terutama anak muda nanti bisa sambil ekspresi diri, kemudian mungkin kalau bisa akses pelajaran bisa akses di situ gratis, sehingga ini akan menekan angka kriminalitas. Sehingga ya visi Pak Bupati itu dengan RTH ini bisa kita dukung, ya sehat, sejahtera. Pak Bupati juga punya tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan warga. Ini kita harus bisa tanggap apa yang harus kita lakukan. Oke, selaras gitu ya. Selaras. Gitu Mas Pur, kok silang? Pur? Lu sik to, selfie. Cah nom adut status. Bar tuku ngenu Instagram second nang pasar Bantul. Instagram ya nggak bisa dijual beli. Lah gawe dhewe ra iso, ngentenine wong kok ya. Oh, gitu. Anak muda zaman sekarang milenial nih mau dibikinin taman di RTH, taman terbuka hijau untuk kaum muda. Ini saya menyambut baik kalau besok itu dibangun taman milenial. Saora-orane besok saya tuh bisa baleni gawean lawas. Apa itu? Parkir no. Kepiye? Dal cilok barang mati laris. Baik, gini Pak Bupati ini dari kaum milenial yang waduh sekali. Nah, kalau dari Pak Bupati sendiri kebijakan sudah dibikin pasti pro ya sama rakyat, sama milenial. Bahkan tadi belum juga teman-teman milenial curhat ke Pak Bupati sudah mikirin loh. Besok mau tak bikinin taman. Kalau untuk orang-orang yang semacam ini mau dibikinin apa kira-kira taman apa Pak? Sesuai hobinya tadi baleni pekerjaan lama. Ya toh. Jadi ini hari Minggu kemarin saya sudah membuka tempat pasar seni Gabusan. Jadi sudah tak bikinkan panggung. Saya minta anggaran dari CSR dari Bank BPD sudah dibikinkan. Ya kira-kira bulan depan sudah selesai. Nah nanti tiap malam Minggu saya sudah kerjasama dengan
ISI, ya kampus ISI, karena di situ ada teman saya, Profesor Kasidi, teman saya Dulan. Oh iya, sama dulunya ya. Ya, anaknya Pak Dalang Timbul Hadi Prayitno. Wah, iya. Sekarang beliau profesor, guru besar di ISI. posisi. Jadi untuk mengisi kegiatan anak-anak muda milenial di situ juga ada untuk angkringan, minum teh, kesukaannya apa untuk mengurangi ya anak-anak muda tadi yang disampaikan kepala dinas DLH biar tidak do aneh-aneh, ora do minum-minuman, tidak do narkoba. Karena saya belajar waktu saya jabat pertama baru belum ada kira-kira baru 3 bulan 2 bulan banyak korban do minum-minuman keras sejumlah 27 orang dan anak meninggal karena narkoba. Setelah itu 3 bulan berikutnya juga ada 3 terus daerah Gesian sana. Makanya saya rodok dongkol, akhirnya saya kerjasama dengan Polres, saya ikut operasi narkoba itu alhamdulillah sekarang sudah tidak ada seperti itu. Tapi saya yakin pasti masih ada, cuma tidak terang-terangan seperti saya menjabat pertama itu. Makanya tadi dari RTH kita bikinkan untuk anak-anak muda, koordinasi dengan dari Dinas Kominfo, Ibu Insinyur Fenty. Jadi sudah dipasangi wifi, tapi untuk sementara kita putus dulu karena ada pandemi COVID-19 ini, karena saya sudah bikin perbub tidak boleh berkerumunan. Nanti ya mudah-mudahan kalau sudah hilang COVID ini kita buka lagi di pasar itu sudah di ya ada berapa titik sekitar 4 atau 5 titik. Pokoknya nanti di tempat strategi seperti Gabusan itu juga sudah itu saya pasangi. Pokoknya kita bisa memfasilitasi anak-anak milenial, anak muda maunya apa. Jadi pengennya ini itu sampaikan ke saya. Nah kalau seperti tadi skateboard tadi saya karena melihat langsung. Jadi apa yang diperlukan anak-anak milenial atau anak-anak muda silahkan sampaikan ke saya. Akan saya tindak lanjuti. Pokoknya saya ya itu tadi mikirkan anak-anak muda, si wong tua tak pikirke meneh anak-anak muda. Sing penting ojo do lali le sinau itu saja. Nah, ojo lali le sinau le. Ya. Ini nek kaya Mas Pur iki wis terlambat. Terlambat, Pak, ya? Kulo daftar SD mboten ketompo, Pak. Tapi enggak apa-apa. Misalnya pengen sekolah meneh yo tidak ada kata terlambat kok untuk sekolah. Misalnya saiki baru S3 ya sesuk dadi S4 apa piro. Misalnya sekarang misalnya masih S3 kan SD, SMP, SMA, bisa SMA, nek takone aja SMA ngono. Sudah lulus S3. Wah, geling ya, Pak. jelas sih. Itu harapan Ya saya. kan? Kalau ditanyain Mas Pur pendidikan terakhir apa? Sudah lulus S3. Udah lo S3 ngambilnya di mana? Di kulkas. Bayar enggak lanjutannya gitu ya. Oke, jadi Pak Arsono kita lanjut lagi ya tadi ya. Jadi nanti di Taman Gabusan itu juga akan ada ruang terbuka hijau juga ya di sana ya. Betul, ini kan kemarin sudah saya buka itu tadi tempat-tempat untuk ibu dan tadi nanti untuk saya mikirkan UMKM, jadi yang punya usaha kerajinan industri, saya minta dibuka semuanya. Biasanya dodol-dodol, ya dodol kacang, dodol bakso, silahkan untuk berjualan di situ. Rencana saya ke depan tak gede Gabusan itu nanti wisatawan yang dari luar daerah tak suruh masuk transit seperti waktu dulu kalau mau ke Solo kan transit dulu di terminal Delanggu. Jadi besok juga rest area gitu ya Pak ya? Hanya, jadi bis-bis itu tak suruh masuk semua, tak siapkan toilet, misalnya toilet 100 kamar mandi misalnya, tapi karena bisnya 500 kan yang 400 antri. Bisa melihat-lihat kerajinan, makanan dan lain sebagainya khas Bantul. Nah, selama ini kan terkenalnya ya yang Bantul, Bantul Expo, pengunjungnya ya mau Bantul. Tapi dengan rencana saya ke depan itu dari luar pengunjungnya dari luar, batik-batik barang, lah kok neng misalnya dari
Surabaya atau Ujung Pandang misalnya, batik nang kene kok murah, padahal nang ngene dhewe iki 500, nang kene kok mung 200. Wah. Nah, misalnya seperti Iya, itu. meningkatkan lagi Nah, perekonomian dan perekonomian, UKM-nya itu ya. ya. Saya Betul. pikirkan jauh ke depan. Saya tidak Oke. melarang orang yang jualan, yang penting buka bersih, tutup juga harus bersih. Bersih. Karena saya suka bersihan. Bersih, ya. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Dinas DLH, harus selalu bersih. Oke. Taman-taman itu harus dirawat. Ya. Ya sambil jalan lah. Ya. Nanti Bantul Kiwo Tengen di mana itu? Nggih. Dekat Pegadian itu di banyak bunga-bunga. Wah, Tiap cocok sore nih, Pak. disemprot. Wah. Jadi selain nongkrong-nongkrong anak-anak Kan itu cantik nek ya. sore Bisa foto-foto melihat ya. bersih. Seneng saya bunga-bunga. Iya, seperti itu. Iya. Pokoknya yang penting bersih. menurut Siap. saya, Aku ya. wis sayem Mbak Fira. Kenapa? Nganu menika Pak Bupati membangun banyak toilet, ijazahku sing S3 atau paling ora Sekanggo. yo daftar dadi jaga toilet nggih Pak nggih ditampil. Itu sudah saya rencanakan nanti saya nunggu sepuh-sepuh lansia. Sing wis anake ora memperhatikan wong tua, tak kon nunggu kotak Nah, karo jatudut situ nunggu- nyawang wisatawan nang kamar mandi tak tambah nom pikirane. Ya seperti itu. Pak Bupati Jadi wis bisa sepuh-sepuh aja. nunggu-nunggu karo udut-udut gitu ra mengisone me gedek-gedek. Gedek-gedek. Arep brungsungi wis ra iso. Jadi nunggu sampean lansia dulu, Mas. Lamar 30 tahun lah aku. Oke, baik. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, obrolannya masih seru mengenai ruang terbuka hijau ya. Seperti apa selanjutnya? Setelah yang satu ini tetap bersama kami.